Apa yang abang baca bang dari ribut yang aduh saya juga pening pala tiap hari. Yang saya pikir gini loh bang, kenapa mereka lebih intens ke media daripada seperti yang dilakukan Bu Eli? Yes, ya? Harusnya mereka kan? Meniru kan gaya Elida. Iya kan, mereka lebih banyak bertarung di berdebat di TV yang menurut saya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya, justru itu memantik api yang lebih berkobar. Oke lah, misalnya itu jadi pendidikan politik gak apa-apa. Sekarang begini, mereka pantik itu korek, terus setelah apinya berkobar, mereka pada kabur semua. Setelah kliennya ditangkap, gimana coba? Mana ada orang yang ditahan itu mau dia ikut masuk juga, mana ada? Ya. Saya ini kan praktisi hukum. Yang ditahan tetap kliennya. Dia yang terkenal, dia yang ribut sana sini, kalian yang nyusep, pius gitu. Kasihan gitu loh. Makanya seorang pengacara juga diharapkan mampu untuk menembus batas pemikiran kliennya. Karena pengacara yang mengetahui bagaimana yang terbaik untuk kliennya. Iya, saya jadi paham bang. Aneh memang ya. Bukan hanya tidak mendorong untuk berdamai, bahkan orang yang sudah berdamai pun diprotes itu. RJ-nya nggak sah. Makanya saya bilang di beberapa live dialog dan perdebatan, cuma setan yang tidak menginginkan perdamaian. Apakah masuk kategori itu? Silakan Anda menilai, saya bilang gitu. Benar nggak? Kalau kita berdamai, maaf-maafan Idul Fitri contohnya kan, kita saling memaaf-maafkan. Kan setan kepanasan dia, terbakar. Jangan, kata dia gitu. Makanya saya bilang kalau Anda merasa setan, berarti Anda tidak menginginkan perdamaian. Jangan juga orang berdamai, tapi Anda menciptakan permusuhan. Kalau Pak Jokowi itu sebenarnya dia nggak mikir perkara ini. Terus terang bos. Saya tanya dia, Bapak pusing nggak? Ketawa dia. Enggak mas, kata dia gitu. Lebih pusing dia mikirkan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya. Itu nggak dipikirkan dia itu. Tinggal lagi dia menjaga perasaan keluarga. Dan mereka tidak tahu, mereka ini sedang menabuh genderangnya sendiri. Artinya, mereka ketapel Pak Jokowi, tapi ketapelnya kebalik ke mereka. Jadi, kita kalau main ketapel kan kepak gitu ke mukanya sendiri. Itu yang nggak mereka sadari. Dan saya melihat, pengacaranya juga nggak bisa membaca situasi dinamika ini. Pokoknya hajar terus. Hajar terus, ya, makan nggak makan yang penting kesohor katanya gitu kan, asal tekor katanya gitu. Terus setelah masuk nyungsep nggak ada yang mau tanggung jawab. Oh bukan saya tuh dia aja. Udah, selamat Anda menjalani masa penjara katanya. Bye bye. Iya pingin dia. Hati-hati sambil piknik dia di Ancol sana ataupun di apa, di sawah-sawah sana melihara bebek. Iya kan? Sambil main suling. Selamat menikmati di dalam gitu ya. Loh iya. Cuma itu yang bisa dia, main suling dari sana kan. Piu-liut-tiut-tiut karena sedih. Kan gitu. Kliennya masuk penjara. Gimana? Tadi gagal dia bang sebagai lawyer bang. Itulah saya bilang. Harusnya dia lebih mengutamakan kepentingan kliennya sendiri dibanding egonya sendiri. Kalau saya sih bodoh amat, mau dia bebas, mau dia itu kita no problem. Dan kita ini nggak ada beban gitu. Oke bang, ini ada dokumen, ya ada teman lah yang ngasih bang. Surat kuasa dari Roy Suryo, dari Rismond, Dr. Tifa dan Roy Suryo. Oke. Nah, ini ada nama-nama lawyer, ada sekitar apa ini? 2, 4, 6, ya, belasan lah. Ya. Ditandatangani pada tanggal 26 November 2025. Berarti dari November 2025 inilah orang-orangnya. Termasuk Pak Jahmada yang waktu itu ada di Rakyat Musyawarah salah, dan dia tegaskan di situ bahwa orang-orang ini. Nah, nama Abdul Ghafur dan Kozinudin tuh gak ada di sini. Ya itu. Nah,
sekarang secara dari segi profesi advokat ya Bang. Ya. Kalau misalnya nggak ada kuasa, tapi misal terus ada yang lawyer yang mengklaim lawyer berbicara atas nama klien, itu apa hukumnya? Itu namanya koboi. Ya. Yang Tembak sana tembak sini kan gitu. Kalau berbicara hukumnya, Iya. itu diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dibuat oleh 7 organisasi advokat, bahwasannya seseorang ya yang bukan kuasa hukumnya dilarang mengatasnamakan pemberi kuasa tadi yang dia bukan pemberi kuasa. Dan itu ilegal kalau dia nggak ada kuasa. Nah makanya kalau ada orang, contohnya nih ya, kalau ada orang mengklaim, oh saya adalah pengacaranya Prabowo gitu kan, padahal dia nggak ada kuasa Prabowo, itu adalah kebohongan publik. Nah siapa nih Bang? Gitu. Saya tahu di arah. Nah kemarin, Ini contoh tadi ya Bang. iya itu kan contoh. Kita kan tidak menuduh. Kita nggak menuduh ya. Dan contoh itu merupakan suatu edukasi kepada masyarakat, jangan pernah mengklaim orang lain. Betul. Itu bahaya Gitu loh. itu soalnya. Dan saya menonton juga kemarin Jamada ya, Girsang, karena kita juga sama-sama anak Medan ya. Ya. Dia bilang ya saya juga kaget dan heran, aneh juga kata gitu kan. Kalau ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Roy CS kata dia gitu. Ya kalau bisa jangan Roy CS dong. Dia kliennya siapa dia sebut aja kliennya itu gitu kan. Jadi lebih enak, kita aja nggak bingung gitu. Artinya ini kan juga membingungkan masyarakat. Ya betul. Sebenarnya lu mewakili siapa? Kalaupun seumpamanya lu ada kuasa, lu tunjukin kuasanya biar jelas. Ya benar juga pemikiran daripada si Jamada ini. Dan saya bingung loh Bang, kok orang-orang kayak yang di sini ya. Kalau Petrus Celestinus sih saya pernah lihat dia tampil di mana, Dua Sisi atau apa gitu, program itu. Tapi yang lain-lain ini Bang, termasuk Bang Jamada yang menandatangani ini nih ya, menandatangani surat kuasa ini itu Jamada. Oh, ini surat kuasanya RRT ya? RRT. Oke. Jamada dan Refli Harun sama Pak Muhammad Taufik. Tapi yang saya lihat mereka kayak kalah suara itu sama Bang Ahmad Kozinudin. Ya maksudnya yang lebih banyak bicara apa karena katanya non litigasi itu aturannya gimana sih Bang sebenarnya? Kalau ada litigasi ada non litigasi itu. Setahu saya kuasa itu dalam perkara yang sama itu hanya satu. Oh. Kalau Gitu. litigasi ya litigasi gitu. Contohnya nih, saya pegang kuasa perkara pidana dalam pokok perkara, contohnya penipuan. Terus saya kasih lagi ke kuasa yang lain, itu melanggar kode etik. Oh. Nggak boleh. Gitu loh. Harus satu kuasa dalam Terus perkara yang kalau- sama. Kalau ada orang yang terus bicara gitu gimana? Apa? Iya, tinggal dilihat aja dalam surat kuasa ada nggak nama dia di situ. Kalau nggak ada, ya dipertanyakan. Berarti pendampingan ke polisi nggak boleh dong dia. Ya nggak bisa karena legal standingnya itu. Dia memiliki logus standi apa gitu. Jadi kalau ada pengacara preskon depan Polda atau Mabes gitu tapi nggak ada surat kuasanya gimana? Kan Mungkin relawan, kita nggak tahu. Ya kalau relawan sah-sah aja. Masa ada lawyer Mungkin mau niru, Suka relawan gitu. mungkin mau niru seperti relawan Jokowi gitu kan. relawan RT Ya bisa jadi. Tapi kalau dibilang dia saya adalah pengacara ini tapi dia nggak ada kuasanya, itu dipertanyakan bos. Dan serius, ya wajar saja Jamada kemarin ada merasa aneh kata dan janggal gitu. Iya. Ini kenapa begini kata, ya wajar dia ngomong seperti itu. Dan jadi nggak terarah ya. Sebenarnya kalau nggak tahu saya salah apa enggak ya karena kan mestinya pertarungannya di pasal-pasal itu. sudah pernah dibisikin Jamada kepada saya, dia ngomong ke saya bisikin. Tapi saya nggak perlu sampaikan apa pembisikan dengan dia dengan saya gitu. Dan semakin kacau lagi setelah Kayaknya dia merasa ada apa nggak serak gitu. aneh aja ini ya. Dia nggak serak katanya. Bang, ini jangan samakan ya katanya gitu kan. Nggak mau disamain juga sama kayak Bang Egi kali. Iya, jangan samakan ya katanya. Bang Egi kan sempat bilang. Maksudnya saya artikan nggak- aja katanya sambil dia gini ke saya main mata. Ush. Jangan samakan ya Bang. Iya kan.
Beda kita. Makanya saya bilang, saya paham. Kondisi kalian saya paham. Dan saya juga nggak berhak untuk menghakimi kalian. Silahkan kalian bertempur. Dan Pak Jokowi tunggu pertempuran ini, saya bilang gitu. Dan saya sampaikan pesan Pak Jokowi kepada kalian. Pak Jokowi tidak pernah takut dan gentar terhadap kalian, saya bilang. Wah, merinding juga didengarnya, bos. Iya, Bos. Karena kan kata mereka itu Pak Jokowi sekarang lagi ketakutan gitu kan. Pak Jokowi sekarang lagi gemetar karena ada SP3 itu minta restoratif justice. Pak Jokowi tidak pernah meminta restoratif justice. Yang mengajukan adalah kuasa hukum daripada Pak Egy ataupun DHL. Mereka bersurat ke Polda. Iya. Itu kalau Bu Eli akuin. Lah iya, berarti dia gentleman. Iya. Ngomong apa adanya. Dan itu nggak haram loh, Bang. Iya nggak haram karena dia ngomong kebenaran. Dan itu di fasilitas hukumnya ada kan? Ada. Nggak dosa. Sekarang yang digoreng-goreng itu, oh ini adalah arahan Solo katanya. Arahan Solo sampai Gimana? kuhab Solo. Kuhab Solo katanya. Apaan? Mana ada Kuhab Solo? Nanti lama-lama orang Solo marah. Demo pula orang Solo. Siapa sih yang sebut-sebut Solo katanya gitu? Siapa Solo yang mana? Iya ini? Solo yang mana? Gitu loh. Makanya saya bilang harusnya mereka ini bukan melebar ataupun menebar jaring di mana-mana. Fokuslah pada kasus ini. Kalau saya sebagai pengacaranya, tentu saya akan fokus persiapan kepada persidangan yang akan datang. Jadi kalau dibilang dia, Pak Jokowi jangan cabut laporanmu ya, kita nggak mau berdamai. Siapa lu? Hah? Pak Jokowi aja nggak kenal lu. Ya kan kalau ditanya, dia kenal saya nggak kenal. Kalau ditanya, kenal nggak dengan pengacara Mawar? Dia kenalnya Mawar. Bukan Fitra Nasution gitu kan. Iya. Pengacara Mawar ya. Dia kenalnya Mawar gitu kan. Si Mawar. Karena kata dia, ini sebenarnya eksklusif juga nih buat Aiman kan gitu. Saya sering nonton di acara yang waktu Pak Fitra bawa borgol katanya. Lucu katanya gitu ya. Dia sebenarnya nggak stres, lucu dengan adanya saya katanya. Dia malah terhibur kata dengan hadirnya saya gitu. Nah, itu kenapa abang bawa borgol? Hah? Abang mau melecehkan orang Bukan. atau apa sebenarnya? Tidak ada. Atau karena menurut abang ini Ini kan karena adanya sebab akibat, ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pertama yang bawa teatrikal siapa? Bawa wayang, bawa baju dan lain-lain. Panjang pendek. Wajar dong saya juga bikin teatrikal. Hiburan bener itu, Bang. Iya kan? Iya. Udah berkali-kali kita pakai drama-drama. Oke. Simpel saja. Saya bawa simbol hukum. Bawa borgol ke sana. Kesereng itu kan. Wah, panik mereka semua. Ini mau intimidasi kita. Ini dia mau oke. Jangan kata gitu. Saya bilang lah. Saya belum ngomong gitu. Saya ngomong dulu. Tutup itu. Kayak panik kali gitu loh. Saya juga bukan polisi mau nangkap Iya. kalian ya. Terus Anda nggak boleh, Anda menakut-nakuti kami katanya. Mereka trauma kayaknya itu kan gitu. Ada Lihat borgol takut ya. Aimannya ketawa-ketawa dia. Orang ketawa kok mereka yang panik. Terus saya bilang, emang ada masalah dengan borgol ini? Kalau ada saya kantongin lagi sama itu. Tutup katanya. Saya tutup lagi. Waduh, Pak Jokowi ketawa di situ. Kalau kata Pak Jokowi, waduh, gua tonton berkali-kali. Mas Fitra katanya. Lucu kata dia. Lucu sih, lucu. Lucu. Takut juga lihat borgol. Jadi jangan mereka bilang Pak Jokowi panik, justru dia ketawa-ketawa dia. Orang kalian ribut di situ dia ketawa-ketawa sambil ngopi dia di sana. Ya nggak ada ini bos gitu kan. Jadi jangan kalian bilang, wah sekarang ini Solo lagi panik ketakutan. Dia minta restoratif justice, dia sekarang lagi gemetar katanya. Disampaikan ke saya dia menikmati pertempuran kalian ini. Bahkan ada satu katanya yang mau Itu saya bantai itu karena mereka bilang Pak Jokowi sedang ketakutan sekarang. No. mau menawarkan diri jadi perawat Pak Jokowi. Aduh, 1000 dari dia itu banyak yang mengajukan diri untuk menjadi perawat Pak Jokowi tapi tidak masuk dalam kategori levelnya Pak Jokowi. Ya. Nggak masuk level. Kategorinya aja belum kena kan. Karena terlalu mulutnya terlalu rewel. Gitu loh. Pak Jokowi nggak suka orang-orang yang mulut ember gitu.
Iya. Dia orangnya santun, sopan, dia orangnya seperti senang. Bicara apa adanya. Apalagi saya kan orangnya belak-belakan juga, ngomong ke beliau itu apa adanya saya sampaikan. Dia lebih senang orang seperti itu, tapi daripada ngomong manis di depan, di belakang menusuk. Gitu bang. Jadi setelah abang ke Solo tuh banyak yang nelpon abang ya? Wah, bukan banyak lagi, bukan hanya dari mereka. Banyak juga yang pengen ketemu sama Pak Jokowi. Bawa dong saya ke sana. Saya kan harus seleksi orang ya. Iya. Yang layak ketemu beliau. Kan gitu. Ataukah cuma asas manfaat aja kan gitu. Kita nggak mau menjerumuskan orang. Iya. Kalau memang saya lihat ini tujuannya nggak baik, ngapain saya bawa orang? Nanti saya dinilai juga nggak baik. Makanya saya itu kalau ketemu beliau selalu sendiri, bang. Dan saya nggak pernah bawa orang. Tipe pengacara Mawar itu fighter. Dari dulu selalu single fighter. Kita nggak pernah bergerombol. Iya, kemana-mana saya sendiri. Waktu di Cirebon saya juga dikeroyok ratusan ribu orang membela kasus sendiri. Banyak itu rekam jejaknya di situ. Tapi kita nggak pernah takut. Jadi jangan pernah mereka harapkan saya mundur sedikit pun membela Pak Jokowi. Tidak. Karena ada kebenaran yang tersimpan yang harus diperjuangkan di situ. Karena kita lihat ya pengacara Pak Jokowi orangnya slow. Tapi tipikal lawan ini bukan orang slow, orang-orang keras. Iya, betul. Gitu loh, bukan orang-orang yang memang fight mereka. Makanya disitulah hadirnya pengacara Mawar untuk menjadi penyeimbang di tengah-tengah pertempuran ini. Tapi berhasil bikin banyak orang naik tensi ya. Abang mau melihat sendiri lah. Setiap saya berada pasti pengen ada yang mukul saya gitu. Pukul aja nih orang gitu. Orang kita kasih kok, dia mau pukul mana? Kita kasih mau pukul mana, kiri atau kanan? Mikir juga dia. Wah kau ini karena orangnya polisi kata dia gitu. Kenapa kau tuduh ke polisi? Polisi nggak salah bos. Karena kau sering-sering bela polisi katanya. Ya saya bela kebenaran gitu. Itu selalu dituduh saya itu. Gak boleh juga bela polisi ya? Nggak boleh. Maunya bela mereka baru top. Langsung ini dia salto kan. Sekarang bela Pak Jokowi nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi aneh Apa juga. sih maunya gitu ya? Maunya mereka itu kita cium tangan. Mereka suruh kita jalan. Kita bela mereka mati-matian. Kalau perlu kita gorok leher kita. Baru mereka tepuk tangan. Hebat gitu. Buktinya ini udah mau nyungsep kliennya masih aja mereka tempur-tempur. Iya. Termasuk ke Komnas HAM itu apa? Komnas HAM itu nggak guna, nggak ada taringnya, mau 1000 apa juga nggak guna, karena itu bukan kewenangan Komnas HAM dalam perkara ini, kecuali kasus-kasus pembunuhan ya kan, atau pelanggaran HAM, pembantaian dan lain-lainnya, atau penyiksaan. Logika saya kalau mereka ke Komnas HAM itu mereka merasa emang mereka disiksa. hak asasi mereka dilanggar. Hak asasi yang mana? Diinjak. Emang mereka nggak melanggar hak asasi Jokowi? Dipitnah, dihina, direndahkan, dilaporkan, dicaci maki, ada lagi bikin-bikin meme. Emang kamu nggak melihat dari sisi korban? Tapi Pak Jokowi nggak ada tuh playing victim. Dia hadapi itu, biarkan berjalan. Ya. Kenapa mereka yang jadi korban kalau gitu ya? Kan mereka udah bilang kami ini dikriminalisasi katanya. Lah kemarin katanya laporkan aja, jangan berhenti. Mereka bilang ini mengkriminalisasi peneliti. Tanya Tipa, lu peneliti apa lu? Secara hukum bang, peneliti itu apa sih sebenarnya? Nah, peneliti. Secara hukum, kalau pengertian umum kan kita tahu lah peneliti itu siapa. Tapi peneliti dalam dunia hukum itu apa posisi apa? Peneliti itu, kayak seorang peneliti itu adalah seorang yang ahli dengan menggunakan metodologi keilmuan yang sahih dan riset-riset yang dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum. Contohnya saya S3 doktor, disertasi saya terkait dengan advokat. Saya meneliti bagaimana problem yang ada di dunia advokat itu. Tentu kalau saya meneliti, saya harus mendapatkan bukti-bukti riset itu yang legal dan sah dong. Iya. Kemana? Contohnya masalah perizinan.
saya pasti akan datang ke dinas perizinan mengenai perizinan ini, bangunan ini bagaimana itu. Saya kan minta ke mereka. Tapi kalau saya dapat suratnya itu dari media sosial, saya teliti itu, orang dinas perizinan nggak pernah keluarkan itu, berarti kan penelitian saya itu nggak benar dong. Abal-abal. Karena nggak legal. Abal-abal. Ilegal ya kalau bahasa hukum. Itu ilegal. tadi. Makanya saya bilang penelitian itu harus sahih, penelitiannya memang bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya juga jelas. Kalau penelitian sumbernya aja nggak jelas, itu bukan penelitian namanya. Apa itu? Hah? Apa namanya? Itu namanya cari masalah. Saya teliti, contohnya saya ingin meneliti KTP abang. Apakah KTP itu asli atau tidak? Saya pasti kan ke Disdukcapil dong. Iya, yang mengeluarkan. Karena saya dapat tersebar nih KTP abang nih, ya kan? Apakah KTP dia ganda atau tidak kan gitu? Iya. Saya tanya ke Disdukcapilnya dong. Saya pengen coba cek dong itu KTP dia ada berapa. Itu baru penelitian, baru saya teliti. Ini kenapa namanya beda? Ini hurufnya salah ini. Ada turunannya kemana lagi? Itu baru legal. Tapi kalau memang lu nggak cek kepada yang mengeluarkan, nah itu namanya ilegal. Sumber tunggal. Artinya objeknya tunggal banget. iya, berarti kita sudah menghakimi orang. Itu yang saya bilang sumber utamanya itu adalah UGM. Kalaupun itu palsu, yang melaporkan itu sebenarnya bukan kamu gitu loh. Siapa? Ya UGM, karena nama mereka dicatut. Kalau ijazah itu palsu, karena di situ kan Universitas Gajah Mada. Seolah-olah UGM yang mengeluarkan, padahal UGM tidak mengeluarkan. Yang keberatan UGM-nya dong. Contohnya abang cumi-cumi.com, dicatut orang di YouTube, dibuat di situ cumi-cumi, padahal itu bukan produk cumi-cumi. Abang berhak untuk laporkan, kenapa lu jual nama kita? Betul. Siapa yang bisa melaporkan? Bukan saya. Ya itu yang mempunyai hak itu, ya UGM. Legal standing dia untuk melaporkan Pak Jokowi nggak ada, makanya dihentikan. Iya, dan kalau tadi abang bilang kan Pak Jokowi itu rakyat biasa ya. Rakyat biasa. Masa waktu dia jadi wali kota UGM mau mempertaruhkan nama besarnya untuk seorang rakyat jelata yang mau jadi wali kota ya kan? Dia pengusaha kayu doang. Nggak usah pun dia pakai ijazah S1, pakai ijazah SMA aja dia jadi presiden kok. Urgensinya juga saya bilang nggak ada. Nggak usah dia pakai lah, contohnya nggak usah pakai nih ijazah S1-nya. Pakai SMA aja. Jadi. Karena orang nggak lihat ijazahnya. Yang milih kayaknya waktu itu nggak lihat ijazahnya ya. Bukan mereka yang milih Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang milih dia. 61%. Yang boleh mewakili rakyat, mengatasnamakan rakyat ya Pak Jokowi. Sekarang mereka mewakili siapa tuh? Pak Prabowo. Saat ini Pak Prabowo. Iya, Mereka sekarang mau mengatasnamakan rakyat, kata dia. Rakyat yang mana? berapa persen berapa? Jangankan 1% ya. Kumpul aja dulu di Monas berapa orang kalian kumpulkan, paling cuma 3 orang gitu. Sama mereka gitu dibawa. Uji ombak aja dulu kalian. Ya, kalian ini kumpul aja dulu di Monas. Ada nggak 61% terkumpul di situ? Nggak ada. Karena dia tidak berhak untuk mengatasnamakan rakyat. Makanya saya bilang, ini adalah perjuangan rakyat. Kita memperjuangkan masyarakat. Saya bilang, kau yang usah banyak ngomong kau. Saya kan orangnya to the point. Kau bilang rakyat mana yang kau perjuangkan? Ya rakyat Indonesia, saya juga rakyat. Saya bilang gitu. Saya nggak merasa kau mewakili aku. Saya bilang gitu kan. Diam dia langsung. Ya nggak usah lah, kau nggak beretika karena itulah. Kenapa Anda larinya ke tidak beretika? Emang selama ini kalian beretika? Menghina-hina Pak Jokowi? Nggak ada masalah itu. Gitu. Katanya ada bisikan bang, katanya ada agenda lagi. Sibuk abang ini sekarang. Iya. Tapi kok ini kan sebenarnya kalau kita mau ngomong ya ngikutin argumentasi teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Saya dari awal saya pernah wawancara Bang Roy. Sempat ini juga saya lihat argumentasinya boleh juga. Tapi kemudian setelah ini masuk ke proses hukum, setelah laporan Pak Jokowi, kemudian kan banyak orang yang bicara itu, ada ahli. Saya ngelihat bukannya saya mau mendukung Pak Jokowi atau apa, saya pikir kayaknya ini logis dan sederhana banget seperti yang tadi abang bilang. Sepakat. Simpel. Kenapa lu gak ke tempat barang ini dikeluarkan?
malah lu. Ya. Itu yang Ini saya. kalau saya bisa jujur ya, kalau memang Roy Suryo itu saya akui dia jenius, ya, dia jago dia, dan dia bagaimanapun ceritanya pernah saya pakai sebagai ahli ITE, ya, karena dia ahli telematika, tapi dia salah langkah, Salahnya di mana? dia meneliti yang tidak sumbernya. Oke, ya itu sepakat sih. Itu tadi saya bilang, kalau lu teliti yang aslinya pasti hasilnya asli. Tapi kalau lu teliti yang dapatkan abal-abal, pasti hasilnya abal-abal juga. Iya, berarti fix Makanya ya. saya bilang tanya dong ke UGM. Yang kalian dapatkan itu udah bawa nggak ke UGM? Colong cek dulu dong. Gitu dong seharusnya. Seperti saya dapat KTP kececer. Iya. Saya bawa ke Disduk Capil dong. Colong cek dulu benar nggak ini atau dipalsuin orang kan gitu. Pasti lihat di Capil, oh nggak benar bang, salah ini. Ataupun namanya berubah, diubah nih. Ya udah nggak benar, udah palsu kalau udah diubah namanya. Iya, saya mau pertegas satu hal aja bang, karena yang kita ngomong tadi sebenarnya obrolan kita tentang gimana sih proses. Tapi satu hal yang saya mau pertegas itu, berarti yang ijazah yang mereka teliti itu sebenarnya ada beberapa elemen yang udah dirubah gitu ya, termasuk Ijazah yang mereka teliti itu tidak sama dengan aslinya, intinya itu. Makanya kena pasal 32 dan 35. Unsur pasal 32 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menambah, mengurangi, ya, merekayasa, ya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen aslinya, ya, milik pribadi orang lain ataupun publik. Kategorinya adalah pengubahan dokumen elektronik. Ancaman pidananya 9 tahun dan paling tinggi 12 tahun. Oke, di pasal 35-nya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, ya, melakukan perbuatan memanipulasi yang seolah-olah itu asli padahal itu tidak sama dengan aslinya, dikategorikan sebagai manipulasi data. Makanya saya bilang, sebelum lu menyimpulkan, lu seharusnya bawa dulu kepada, nah di sini kan ada tulisan UGM. UGM-nya dong. Contohnya nih, Bang, ini abang contoh UGM. Saya mendapatkan ini nih jatuh di jalan. Tolong cek dulu benar nggak ini namanya Pak Jokowi dan ini dikeluarkan UGM. Terus abang lihat, abang sesuaikan dengan yang ada di UGM. Oh ini udah nggak sesuai lagi. Wah bahaya dong berarti kan gitu. Gimana yang sesuainya? Nomornya sudah salah. Nomornya bukan nomor itu. Terus hurufnya juga berbeda, penulisannya ininya juga salah. Aslinya sebenarnya seperti ini. Itulah namanya manipulasi data jatuhnya. Itu kecelakaan besar. Kecelakaan. Itu yang selalu mereka gaung-gaungkan. Makanya saya bilang orang pintar tapi tidak pintar-pintar amat. Gitu loh. Orang bodoh tapi pintar. Kenapa? Contohnya saya orang bodoh. Karena kebodohan saya itu saya pakai untuk mempertanyakan ini. Iya. Sehingga saya diterangi dengan kepintaran dan keilmuan. Pasti abang jawab. Oh iya benar. Iya ini seperti ini udah kita cek benar ini. Baru saya teliti dong. Kenapa ini nggak ada nih? Kenapa saya tanya lagi? Ini kenapa nggak ada emboss? Ini kenapa nggak ada watermark? Habis abang saya buat. Benar nggak? Iya. Tapi kalau memang saya nggak tanya ke abang langsung saya simpulkan. Padahal abang belum tabayun ke UGM ini benar yang berceceran itu. Berarti saya yang bodoh. 99,999% Salah itu. Makanya saya bilang tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Karena apa? Karena belum dimatchingkan kepada yang mengeluarkan. logika sesimpel ini aja enggak. Sederhana. Saya bilang, mereka kan panjang itu penelitian emboss apa segala macam watermark. Saya nggak perlu itu. Saya kesampingkan dulu. Kalian dapatkan dari mana? Dari UGM kah atau dari Pak Jokowi? Enggak. Kami dapat dari media sosial. Oke, berarti kan ada orang yang sebar dan lain-lain. Yang kalian dapatkan fotokopi ini kan ada tulisannya Universitas Gadjah Mada. Berarti kan yang keluarkan itu dong. Lu sudah bawa nggak ke sana? Nggak perlu saya itu, katanya gitu. Lah, kan dapat tadi katanya kececer. Dapat gitu di lain-lain. Tanya dong kepada yang punya itu. Atau kalau semuanya nggak mau ke UGM, tanya ke Pak Jokowi. Baru nanti saya lihat contoh ijazah saya. Oh, bentar ya, saya sesuaikan dulu gitu. Ini, oh, beda nih mas, gitu kan? Karena
Terus kalau mau simpelnya, kalau ada fotokopi pasti ada aslinya. Itu. Ya kan? Kalau yang kalian teliti fotokopinya ya pasti Poinnya bukan di asli. situ. Poinnya di situ. Iya kan? Simpel kan enggak sih? Sangat simpel Kalau sadari. ada fotokopi. Tapi dibuat ruwet. Yang KUHP Solo yang lain-lain. No, saya bilang itu mereka itu nggak ada nilainya. Nilainya di situ, di sumbernya. Oke. Jadi Bang, ini saya paham Bang, Abang sibuk nih. Ini hari habis ini ke Wah, kita ada lagi nih live. lagi rame. Akhirnya Iya. ya. Satu kalimat, dua kalimat aja Bang untuk Ah. menyimpulkan keruwetan Oke. kasus ini. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan contra pactum non palet argumentum. Suatu kata-kata tidak bermakna di hadapan fakta. Artinya jangan Anda berbicara kata-kata tapi Anda tidak bisa membuktikan fakta yang sebenarnya. Thank you. Thank you Bang, pengacara Mawar. Ya. Mitra Ramadoni. Begitulah pemirsa, obrolan saya ini memang seru. Kalau beliau ada acara, saya pingin bikin episode ini jadi 3 episode. Luar biasa nih banyak, abang banyak Anda. sekali. Saya sering ikutin Makanya saya bilang kalau media sudah undang saya sekali pasti ketagihan. perdebatan abang di TV emang benar. Iya. Pak Jokowi itu lucu waktu abang bawa borgol. Dia nonton itu. Aku Dia ketemu saya tuh tahu nggak ngomong apa? Masih bawa borgolnya nggak? Kata gitu. Terus Pak Jokowi yang Benar, takut Mas. dilihat borgol. Iya, dia kata, loh, kok Bapak tahu? Tahu dong, kata dia gitu kan. Gue juga kaget. Ternyata selama ini dia perhatikan saya. Sayanya aja nggak pernah datang ke dia gitu loh. Iya. Dia Dan saya perhatikan. sepakat Bang. Tadi abang bilang ya. Soalnya lawyer Pak Jokowi ini slow. Itu nggak Sementara- bisa. Ini kan sudah papu-papu Ya, udah saya gitu. bayangkan, Artinya mereka ini udahlah kita jangan main nyerang gitu. iya. Nggak Saya bisa. lihat Bang Yakub tuh. Wih sabar juga ini orang. Padahal anak muda kan. Kalau itu cocoknya di corporate lawyer, perusahaan-perusahaan boleh lah. Iya. Ini adalah dunia lapangan, ini adalah dunia hukum rimba. Betul ya. Makanya saya diturjunkan di situ, bes gitu kan. Karena argumentasi hukumnya Bang Yakub. Mereka nggak peduli Nggak itu. peduli, bener. Mau kita bilang itu, makanya saya cuma to the point aja, sumber aja deh intinya itu aja. Betul ya. Langsung mingkem ya. Langsung Malah diam, emosi ya. bingung mereka. Bener juga kata mereka. Iya, simpel sebenarnya. Ada fotokopi pasti ada asli. Masa fotokopi nggak ada asli? Itulah saya bilang tadi. Mereka tidak compare ke sumbernya langsung. Ya kalau memang yang tersebar itu sudah nggak sesuai, sudah hasil rekayasa, hasilnya juga hasil rekayasa. Ya, yang kata abang bilang kalau yang lu teliti KW ya hasilnya KW. KW. Iya kan? Nggak ori lagi. Simpel banget barang ini. Sederhana. Itu orang maka saya bilang kalian ini nggak punya nilai poin. Kita nggak usah bahas sampai apa sekolah di mana dia dan lain-lain, ke kuburan segala macam, sampai mereka kuburan ya kan. Ya, sampai mereka karaoke dan lain-lain, sampai menenangkan pikiran katanya gitu. Sampai mancing ya kan. Nggak perlu itu. Saya cukup 1 detik aja tanya ke sumbernya. Dari mana lu? Kalau sumbernya nggak sesuai, pasti sumbernya yang menuntut. Contohnya nih, saya bikin tuh video konten cumi-cumi. Kalau nggak dari sumbernya, pasti abang tuntut saya. Oh, ini lu mengatasnamakan cumi-cumi nih, karena nggak lu tulis sumbernya dari mana. Iya. Gitu kan? Betul, betul. Gitu, Bos. Simpel saja. Di media juga ada etikanya itu. Ada etikanya. Harusnya tulis sumbernya dari sini kan gitu. Kalau sumbernya nggak jelas, terus masa dia sumber dia tercecer, gitu kan? Aneh juga. Karena apa tercecer? Kalau kata dia sumber UGM, karena dari komprim. Sumber dokumentasi UGM. Nah, itu baru saya angkat jempol. Sosmed. Sosmed, kan aneh juga. Sosmed mana nih kan gitu. Sosmed UGM. Makanya saya bilang berarti kan mereka dapatnya yang nggak jelas, Atau hasilnya juga nggak jelas. Atau kalau sosmed minimal sosmed UGM lah ya. Iya, harusnya dari sosmed. Tapi itu kan itu nggak bisa, harus diuji lagi. Benar nggak itu keluaran Ini UGM? boleh dibilang pakar telematika atau pakar digital dimakan oleh ilmunya sendiri. Ya? Salah pergaulan aja. Karena dia Udah bang, udah. Datang lagi bang. Soalnya masih panjang. Abang mau salah pergaulan. Iya benar.